ada sebagian sahabat Live Channel yang belum familiar atau belum pernah berobat ke dokter spesialis kesehatan jiwa. Mungkin Dokter Largo bisakah dijelaskan apa sih sebenarnya peran dokter spesialis kesehatan jiwa dalam penanganan ansietas atau kecemasan? Ya, jadi gangguan cemas atau ansietas itu merupakan suatu penyakit medis gitu ya. Jadi bukan karena seseorang itu kurang bersyukur, kurang berdoa, kurang beribadah, tetapi ada suatu penyakit medis karena adanya ketidakseimbangan neurotransmitter yang ada di otaknya. Sehingga berobat datang ke profesional kesehatan jiwa untuk mendapatkan pertolongan adalah merupakan suatu hal yang perlu untuk dilakukan setelah kita melakukan suatu self-care tentunya terlebih dahulu. Setelah kita mengalami suatu gangguan cemas, tentu kita berusaha untuk kemudian mengatasinya dengan mungkin bercerita kepada orang yang kita percaya sehingga ada ventilasi, kita melakukan journaling, melakukan hobi yang kita suka, ataupun kita melakukan berbagai teknik manajemen stres seperti misalnya teknik pernafasan 478 atau suatu teknik grounding untuk membuat kita bisa fokus pada here and now. Setelah itu semua kita lakukan tetapi ternyata tidak menimbulkan suatu dampak yang positif terhadap perbaikan gangguan kecemasan, maka datanglah ke profesional kesehatan jiwa seperti psikiater karena mereka punya kompetensi untuk bisa menolong. Apa yang dilakukan oleh psikiater ketika mendapatkan orang yang mengalami suatu gangguan kejiwaan seperti gangguan ansietas ini? Yang pertama, psikiater akan melakukan assessment, pemeriksaan psikiatri secara terstruktur lewat wawancara, ditanya jawab, kemudian dilihat riwayatnya, kadang-kadang juga ditanya bagaimana di keluarga atau ada anggota keluarga yang mendampingi, mereka akan menyampaikan seperti apa. Jadi seorang psikiater akan melihat secara holistik seperti apa yang dialami oleh orang yang mengalami gangguan cemas ini. Setelah itu baru akan ditegakkan diagnosisnya. Setelah itu barulah rencana-rencana terapi akan diberikan. Nah, terapi yang diberikan pada orang yang mengalami gangguan kecemasan atau ansietas, yang pertama adalah psikoterapi, yaitu terapi untuk menguatkan mental secara suportif atau bisa juga reedukatif, merubah apa yang mungkin dipikirkan itu yang tidak rasional. Ada satu terapi yang di situ dipakai biasanya kita sebut CBT, Cognitive Behavior Therapy, atau juga terapi yang sifatnya psikoterapi rekonstruktif, yaitu melihat secara jauh ke belakang, mungkin ada riwayat-riwayat trauma di masa lalu, konflik-konflik yang nggak terselesaikan, itu ada teknik psikoterapi yang kita sebut psikoanalitik, psikodinamik. Nah, setelah itu baru juga diberikan yang namanya psikofarmaka, itu obat-obatan yang bisa membantu orang dengan gangguan cemas ini bisa pulih. Dan ada terapi-terapi lain yang bisa kita berikan, seperti misalnya TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Itu diberikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik di kepalanya, sehingga sel-sel saraf di otak itu bisa berfungsi lebih baik. Dan secara klinis, itu akan mengurangi derajat kecemasannya dan yang bersangkutan bisa pulih. Ataupun terapi neurofeedback, itu melatih gelombang otak. Otak kita punya gelombang delta, theta, SMRC, alfa, dan beta. Kalau ada ketidakseimbangan pada gelombang otak, maka akan menyebabkan munculnya gangguan kecemasan juga. Dengan terapi neurofeedback, maka gelombang otak tersebut bisa kembali dalam keadaan yang stabil dan kecemasannya bisa berkurang. Seperti itu, Dr. Alvin. Ini menarik sekali Dokter Argo, jadi mungkin ini mematahkan banyak anggapan dari mungkin sebagian dari sahabat Live Channel bahwa pengobatan dari ansietas itu hanya obat. Jadi kita mendengar banyak sekali berbagai jenis pengobatan dari ansietas yang non-obat, non-medikamentosa ya, justru ya dok ya. Ada berupa tindakan, mungkin konsultasi, tadi CBT tadi. Kalau terkait obat dok, masih banyak yang beranggapan kalau sekali kita minum obat untuk ansietas misalkan, akan memerlukan selamanya, akan terjadi ketergantungan. Mungkin dokter bisa meluruskan fakta itu. Ya, jadi obat itu adalah salah satu faktor yang dapat memulihkan orang dengan gangguan kecemasan atau ansietas. Tetapi bukan satu-satunya. Ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan selain obat. Dan pengobatan itu pun ketika diberikan oleh profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, maka akan ada tahapan-tahapannya, yaitu tahap awal gitu ya,
akan diberikan dosis obat yang memang dibutuhkan. Kita akan melihat tolerability-nya, efektivitasnya, efek sampingnya. Baru kemudian obat akan dipertahankan dosisnya, itu kita sebut namanya fase stabilisasi. Biasanya butuh waktu 6 bulanan untuk itu. Kemudian setelah keadaan membaik, yang bersangkutan bisa berfungsi dan bisa produktif dalam hidupnya, barulah kemudian dosis obat akan diturunkan secara bertahap yang kita sebut fase tapering off obat. Dan setelah itu di dosis kecil akan di maintenance untuk beberapa waktu. Setelah itu baru di dosis kecil lah kita bisa lakukan yang namanya drug holiday. Semakin ditambah drug holiday-nya, banyak pasien yang kemudian tidak harus bergantung kepada obat. Tapi tentunya selama dalam terapi tersebut berkonsultasi secara rutin kepada psikiater akan sangat dibutuhkan sekali. Di samping juga berbagai hal yang perlu kita lakukan, termasuk meningkatkan aspek spiritual, aspek rohani kita dalam kehidupan sehari-hari yang juga akan memperkuat kondisi mental kita dalam menghadapi berbagai stresor dalam kehidupan. Oke, nah jadi pemirsa Live Channel tidak perlu khawatir ketika memang diberikan obat untuk penanganan kecemasannya, karena hal itu bersifat sementara dan biasanya akan di tapering off, akan dicoba untuk diturunkan dosisnya. Benar. Yang terpenting berkonsultasi dengan ahlinya ya dok ya, yaitu spesialis kesehatan jiwa, jangan minum obat sembarangan. Masih terkait terapi dok, mungkin banyak yang beranggapan bahwa ansietas pasti penggunaannya adalah obat-obat golongan psikotropika. Apa sih sebenarnya jenis-jenis obat yang untuk penanganan dari ansietas? Apakah memang terkait obat-obat psikotropika? Ya, jadi obat untuk gangguan kejiwaan seperti gangguan kecemasan itu target organnya adalah otak, sel saraf yang ada di otak. Dan nama obatnya kita sebut psikofarmaka atau psikotropika gitu ya. Tetapi golongan obatnya yang biasa dipakai adalah obat anti-ansietas. Itu ada berbagai jenis tuh. Ada yang namanya alprazolam, clonazepam, lorazepam, clobazam. Itu semua adalah obat anti-ansietas. Ada yang golongan benzodiazepin, ada yang non-benzodiazepin. Nah, itu semua akan sangat bermanfaat untuk mengurangi dengan cepat gejala kecemasan sehingga yang bersangkutan tidak menderita dan bisa berfungsi, bisa produktif kembali di dalam kehidupannya. Nah, biasanya seorang psikiater itu akan menambahkan obat antidepresan. Nah, antidepresan ini dia akan sangat berperan untuk pondasi mental dari yang bersangkutan. Umumnya gangguan cemas juga disertai dengan mild depression gitu ya, depresi yang ringan sedang. Sehingga obat antidepresan ini akan sangat membantu untuk mengurangi berbagai gejala gangguan kecemasan ini. Obat antidepresan juga jenisnya macam-macam dia. Ada yang golongan trisiklik yaitu amitriptilin, ada yang golongan SSRI, itu ada fluoxetine, sertralin, escitalopram. Jadi banyak jenisnya yang biasanya diberikan. Dan penambahan obat-obatan yang lain seperti golongan mood stabilizer mungkin, antipsikotik dosis kecil, itu semua akan membantu dan bertujuan untuk kemudian mengurangi gejalanya dan kemudian menyembuhkan gangguan ansietas ini sehingga yang bersangkutan bisa produktif dan berfungsi kembali dalam hidupnya. Oke, nah semoga jawaban Dokter Argo tadi bisa memberikan sebuah ketenangan ya dok ya. Jadi memang benar bahwa psikotropika merupakan salah satu pilihan obat untuk menangani kecemasan. Tapi tidak perlu khawatir, selama diberikan oleh ahlinya yaitu spesialis kesehatan jiwa, obat itu akan dikontrol, akan dievaluasi dan dosisnya akan terus coba untuk di tapering off sesuai kebutuhan pasien, diindividualisasi ya dok ya.